pagi Bu Regina, para bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih. Pagi ini saya ingin membagikan 7 rahasia pengakuan dosa. Penulisnya adalah Vinnie Flynn, dan ini ada satu bagian dari pengantarnya pada Michael Gagley. Kita sama-sama mendengarkan ya. Rahasia pertama, dosa tidak mengubah Tuhan. Tuhan tidak tunduk pada gerhana atau perubahan. Di dalam catatan buku harian Santa Faustina nomor 386, 1489, tertulis, ia selamanya satu dan sama. Aku percaya kepadamu, Yesus, karena engkau tidak berubah. Engkau selalu sama, penuh belas kasihan. Untuk benar-benar memahami pengakuan dosa, kita perlu memahami dosa. Kita perlu menyadari apa itu dosa, mungkin yang terpenting, apa yang tidak dilakukannya. Seperti yang telah disebutkan dalam kata pengantar oleh pada Michael Gagley, bahwa beliau dulu menganggap dosa hanya sebagai perilaku buruk. Itu terjadi ketika beliau berpikir, mengatakan, atau melakukan sesuatu yang salah. Secara bertahap, beliau belajar untuk menganggap perilaku buruk itu juga sebagai pelanggaran terhadap Tuhan. Pelanggaran kecil adalah dosa ringan, dan itu hanya sedikit mengganggu Tuhan. Pelanggaran serius adalah dosa berat, dan selain mencegah beliau menerima komuni itu, membuat Tuhan benar-benar marah kepada dia. Jadi ini mengenai kata pengantar yang dia berikan ya. Pengakuan dosa bersama dengan penebusan dosa yang akan diberikan imam kepada saya, kata pada Michael Gagley, adalah sesuatu yang harus saya lakukan untuk menebus apa yang telah saya lakukan, agar saya dapat menerima komuni dan agar Tuhan tidak lagi marah kepada saya. Betapa salahnya saya. Dosa bukan hanya tentang perilaku, tetapi juga tentang hubungan. Jadi ini tulisannya, Anda dan saya tidak ada di sini secara kebetulan, dan kita tidak diciptakan secara sembarangan oleh Tuhan yang hanya bermain-main dengan tanah liat karena dia bosan dan tidak punya pekerjaan lain. Kita ada karena Tuhan adalah Bapa yang menginginkan anak-anak yang diciptakannya menurut gambar dan rupanya. Dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26-27. Agar mereka dapat menerima kasih-Nya dan akhirnya dapat berbagi dalam kehidupan ilahinya sendiri di dalam Tritunggal. Seperti yang ditulis oleh Johannes Paulus II dalam surat ensikliknya Kaya akan Belas Kasih, Allah bukan hanya pencipta, Ia juga Bapa. Ia terhubung dengan manusia oleh ikatan yang lebih intim daripada ikatan penciptaan. Itu adalah kasih yang tidak hanya menciptakan kebaikan, tetapi juga memberikan partisipasi dalam kehidupan Allah itu sendiri. Karena orang yang mengasihi ingin memberikan dirinya sendiri. Dan Paus Benediktus XVI dalam khotbah pertamanya sebagai Paus menambahkan, kita bukanlah produk evolusi yang kebetulan dan tidak bermakna.
Setiap kita adalah hasil dari pemikiran Allah. Setiap kita dikehendaki, setiap kita dikasihi. Wow, Anda ada karena Allah memikirkan Anda dan mengasihi Anda. Jadi kita semua ada karena Allah memikirkan kita dan mengasihi kita semua. Allah ini, Bapa ini, yang menghendaki kita hidup dan ingin memberikan dirinya kepada kita. Telah berulang kali mengungkapkan bahwa kasihnya kepada setiap kita bersifat pribadi dan kekal. Bahwa fokusnya bukanlah pada perilaku kita, tetapi pada hubungan kita dengan Dia. Allah tidak hanya menciptakan kita, tetapi juga menjadi Bapa kita, dan Dia terus menjadi Bapa kita selamanya. Dari kitab Yeremia bab 31 ayat 3. Aku telah mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dalam Yesaya bab 49 ayat 16, lihatlah di telapak tanganku, aku telah menuliskan namamu. Yesaya bab 54 ayat 10. Meskipun gunung-gunung bergeser dan bukit-bukit berguncang, kasihku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku akan menjadi bapa bagimu dan engkau akan menjadi anak-anakku. Dari surat Rasul Paulus 2 Korintus bab 6 ayat 18. Apakah kita sambung lagi atau kita stop di sini? Lanjut untuk hari besoknya. Ini lanjutannya adalah bagaimana ini berhubungan dengan dosa. Baik, Ibu. Kita tunggu. Kita stop di sini dulu ya. Baik. Jadi besok kita sambung lagi, oke? Baik, Ibu. Terima kasih. Kita tutup satu kali salam Maria, kita doakan untuk Dokter Suwani ya. Baik, Ibu. Ya, sama-sama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bunda Maria, doakanlah Dokter Suwani agar semuanya berjalan dengan baik dan ia dipulihkan kembali, disembuhkan kembali sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih, Ibu.